Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diary Horror Misteri. Pastinya kalian masih ingat tentang salah satu korban hilang di Gunung Piramid. Ya, dia adalah almarhum Thorik, remaja yang baru lulus SMP. Dan almarhum Thorik ini mendaki gunung bersama ketiga temannya. Semua pasti tidak menyangka jika waktu itu adalah pendakian terakhir bagi almarhum Thorik. Semoga saja Thorik ditempatkan di surganya Allah, amin. Kisah ini diceritakan langsung oleh narasumber yang bernama Rizky. Dia adalah teman dekat, teman sekelas sekaligus teman yang melakukan pendakian bersama Thorik saat itu. Dan sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mensubscribe channel kami. Alhamdulillah, semoga channel ini semakin berkembang dan teman-teman semakin suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan buat teman-teman sekalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita horor dan cerita gunung lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke cerita pendakiannya. Seperti biasa, cerita ini menggunakan point of view orang ketiga. Bismillah, kita mulai. Saat itu, tepatnya di hari Minggu, tanggal 23 Juni 2019, almarhum Thorik, Rizky, Syafril, dan Pungki memutuskan untuk naik ke Gunung Piramid Bondowoso. Mereka tidak tahu akan ada kejadian yang tak terlupakan yang akan mereka alami. Singkat cerita, mereka sudah berkumpul di rumah Pungki dan menuju minimarket untuk memenuhi keperluan logistik. Ayo cus, jam 7 mereka berangkat ke Gunung Piramid dan langsung menitipkan motor. Suasana pagi hari itu sangat cerah, seolah mendukung mereka untuk mendaki. Mereka terus berjalan menuju pos 1. Rizky berada di posisi paling depan, disusul yang lain. Dalam perjalanan, mereka sempat mengambil beberapa foto selfie sembari menikmati keindahan alam. Sempat di pos 1 mereka melihat air yang sangat jernih, dan almarhum Thorik ini mengatakan, "Weh, ada sungai kecil tuh, turun yuk." Dan si Pungki pun menyaut, "Gasken." Mereka turun ke aliran air itu untuk sekedar cuci muka. Mereka juga sempat mengambil air minum untuk cadangan. Saat itu sebenarnya banyak pendaki, namun di pos 1 mereka tidak bertemu dengan pendaki lain. Jam 7.30 waktu Indonesia Barat, mereka berjalan kembali menuju pos 2. Masih dengan candaannya, almarhum Thorik, Riz, videokan dong." Dan si Rizky ini menyaut, "Oke bro." Rizky bahkan sempat memvideo Thorik dan teman-teman yang lain. Perjalanan menuju pos 2 mereka aman-aman saja. Jam 11 siang barulah mereka sampai di pos 2. Jalur menuju pos 2 meskipun landai, namun banyak tanjakan. "Hati-hati bro," titah Rizky pada mereka. Di antara teman-temannya, hanya Rizky yang paling banyak mendaki, yaitu sudah terhitung 5 kali. Lagi-lagi mereka istirahat di pos 2. Mereka ngobrol-ngobrol seperti biasa dan lanjut menuju batas vegetasi. Di pos 2 mereka menemukan batu besar yang dicengkram dengan akar pohon, yang di sana diharuskan menaruh rokok. Dan si Rizky pun mengatakan, di sini lu pada taruh rokok gih." Dan Syafril pun menjawab, "Lah buat apa?" Dan si Rizky pun menjawab lagi, "Udah, taruh aja." Dan ada sautan dari almarhum Thorik, "Udah, nanti pulangnya aja." Sebenarnya Rizky juga kurang tahu apa alasannya. Yang jelas katanya agar aman-aman aja. Tanpa menghiraukan itu, mereka terus lanjut menuju batas vegetasi. Sekitar jam 1 siang mereka sampai di batas vegetasi. Almarhum Thorik ini mengatakan, "Ini mau lanjut muncak nggak?" Dan si Rizky pun menjawab, "Ya udah gimana, ini kita nggak bawa senter." Dan almarhum Thorik ini menyaut lagi, "Ya udah lanjut, tapi jangan lama-lama, takutnya kemalaman di trek." Akhirnya
mereka memutuskan untuk naik ke puncak sekitar jam 2 siang. Almarhum Thorik berada di posisi paling depan, disusul Pungki, Syafril, dan Rizky. Syafril saat itu sangat kecapean dan tidak sanggup untuk lanjut. Dan Syafril pun mengatakan, "Kalian lanjut aja dah, gua istirahat di sini, capek banget." Dan almarhum Thorik ini mengatakan, "Ah, yang bener Fril." Syafril pun menjawab, "Iya." Sebenarnya mereka bertiga bingung karena kondisi Syafril juga tidak mungkin untuk dipaksa lanjut. Akhirnya mereka bertiga lanjut lagi ke puncak. Saat itu mereka sampai di Punggung Naga, jalur yang terkenal sangat ekstrim karena kanan kirinya adalah jurang. Di situ mereka bercanda, bahkan sempat lempar-lemparan batu ke arah jurang. Mereka terus berjalan ke arah puncak. Saat itu posisi almarhum Thorik berada di paling depan, Rizky paling belakang. Mereka terus berjalan hingga tak terasa sudah sampai di puncak. Almarhum Thorik ini mengatakan, "Yeh, sampai juga kita di sini, yuhu." Dan si Pungki pun menyaut, "Gila, ini bener-bener puncak piramid ya." Di sana mereka foto-foto, video-video, dan lain-lain. Karena planningnya waktu itu untuk video sunset, namun tidak jadi karena kasihan sama Syafril yang menunggu di bawah. Setelah puas menikmati puncak, akhirnya mereka berangkat turun. "Turun yuk, kasihan Syafril sendirian." Di perjalanan, saat itu posisi Thorik berada di paling depan. Jalur turun juga sangat ekstrim, kanan kirinya jurang. Sementara banyak juga tanjakan-tanjakan yang harus dilalui. Di perjalanan turun, jarak mereka sedikit renggang, sekitar 15 meter. Dari jalur yang terjal dan jarak yang lumayan, almarhum Thorik ini malah berlari. Dan Pungki pun mengatakan, "Awas, hati-hati." Dan almarhum Thorik ini juga menyaut, "Udah, yang penting percaya diri aja." Saat itu diiringi kabut yang tipis, mereka harus menambah kewaspadaan. Saat itu Rizky dan Pungki berjalan membelakangi jalur karena memang banyak banget tanjakan dan juga kabut yang mengurangi jarak pandang mereka. Rizky yang tidak sengaja menoleh malah melihat almarhum Thorik ini jalan sangat cepat, bahkan anak itu malah berlari. Sesekali dia melompat, mungkin karena menghindari bebatuan. Lantas si Rizky ini langsung berteriak, "Hati-hati woi!" Lagi-lagi teriakan Rizky tidak digubris. Saking fokusnya Rizky sama Pungki, remang-remang mereka berdua mendengar suara teriakan Syafril yang berada di bawah. Dan Syafril pun mengatakan, "Woi, mana Thorik tuh? Wah, ini si Thorik jahil banget. Sepertinya dia sembunyi di balik batu. Rik, keluar, jangan iseng." Rizky dan Pungki terus mencari keberadaan almarhum Thorik di tengah kabut yang sangat tebal. Dan Pungki pun mengatakan, "Ah, jangan bercanda deh Rik, lu di mana sih?" Dan si Rizky ini berteriak-teriak memanggil almarhum Thorik ini. Rizky menatap sekitarnya, sepertinya Thorik memang tidak berada di sana. Saat mereka berdua mulai menyadari hal itu, tubuh keduanya meremang. Gak mungkin kan Thorik diculik sama makhluk halus? Rizky dan Pungki langsung menuju ke arah Syafril. Mereka berharap Thorik sudah sampai di sana. Namun saat mereka berdua tiba, Syafril malah sendirian. Dan Rizky pun mengatakan, "Loh, Thorik belum sampai." Dan Syafril pun menjawab, "Gua kira dia bareng sama lu. Tadi gua lihat Thorik lari itu cepet banget, terus tiba-tiba hilang." Saat itu juga mereka dilanda perasaan khawatir dan juga takut. Salah satu teman mereka hilang tanpa jejak. Mereka tidak berpikir untuk langsung turun. Justru saat itu mereka malah memutuskan untuk mencari keberadaan Thorik. Azan maghrib berkumandang, menambah rasa panik mereka. Tak terasa air mata mereka turun dan langsung balik lagi ke puncak untuk mencari Thorik. Dan Rizky pun mengatakan, "Balik ke puncak, kita pastiin dulu." Saat itu mereka mencari, kembali menyusuri puncak di tengah kabut dan hari yang semakin gelap. Namun Thorik tak kunjung ditemukan. Akhirnya
mereka kembali berdiskusi. Pungki mengatakan, "Gimana nih? Torik nggak ada." Dan Rizky pun menyaut, "Kita turun dulu, minta bantuan sekaligus memberi kabar ke orang tua Torik." Mereka berjalan turun dengan menahan rasa sedih. Malam tiba, gelap mulai menyambut mereka. "Ingat, jangan tergesa-gesa, kita harus selamat sampai di bawah." Di tengah kondisi yang seperti itu, pikiran mereka mulai kacau. Tapi mereka tidak boleh salah langkah. Rizky, Syafril, dan Pungki terus berjalan turun dengan hati-hati karena kurangnya cahaya malam itu. Ditambah lagi kabut yang menyelimuti langkah mereka. Suara burung menambah kesan tersendiri hingga tak terasa mereka sampai di batas vegetasi. Di sana mereka berdiskusi kembali. Rizky pun mengatakan, "Ini gimana enaknya?" Pungki pun menyaut, "Udah, jangan mikir aneh-aneh, yang penting kita selamat." Mereka lanjut lagi menuju pos 2. Di sana mereka melihat batu besar yang dililit sama akar pohon. Di situ Rizky teringat untuk menaruh sebatang rokok. Dan Rizky pun mengatakan, "Oh iya, tadi kan kita belum naruh. Pung, minta rokok lu dong." Dan Pungki pun menjawab, "Nih," sambil menyodorkan rokok. Syafril hanya diam, perasaannya sangat tidak enak. Dia tidak berani mengatakan hal apapun terkait almarhum Torik ini. Rizky kemudian meletakkan sebatang rokok di hadapan batu itu. Dia juga berdoa semoga semuanya kembali normal dan Torik segera ditemukan. Mereka lanjut turun sampai ke pos 1. Langkah mereka diiringi dengan istighfar. Mereka takut hal yang tidak-tidak akan terjadi. Di tengah perasaan kalutnya, mereka harus tetap kuat jalan sampai ke bawah. Tiba di pos 1, mereka mampir dulu ke sungai kecil untuk minum dan beristirahat. Tiba-tiba Syafril istighfar. "Astagfirullah." Rizky pun menjawab, "Kenapa, Fril?" Syafril pun menyaut, "Enggak, ayo lanjut." Akhirnya mereka turun lagi ke penitipan motor dan mengambil helm. Dan ada bapak-bapak mengatakan, "Lah, helmnya 4, kok orangnya 3?" Mereka langsung tancap gas menuju ke rumah Syafril. Mereka meminta tolong untuk diantar ke rumah orang tua Torik. Dan Rizky pun mengatakan ke ibunya, "Bu, Pak, maaf, Torik hilang." Dan ibu pun menyaut, "Lah, kok bisa?" Syafril juga ikut menyaut, "Nggak tahu, Pak." Pungki pun juga ikut menyaut lagi, "Padahal kita bareng-bareng." Saat itu Rizky ditemani paman dari Torik langsung ke polisi untuk membuat laporan. Namun mereka baru bisa menangani laporan tersebut di keesokan harinya. Berita hilangnya Torik mereka sebar kemana-mana. Dan malam itu banyak instansi yang terlibat untuk mencari Torik. Mereka langsung ke base camp dan menuju ke pos 1. Mereka berpencar ke hutan-hutan. Jadi dimulai pencarian dari bawah. Saat itu bapak dan paman dari Torik juga ikut mencari. Torik, Rik, Torik. Sampai sekitar jam 1 malam, Torik masih belum ditemukan. Akhirnya mereka memperluas instansi pencarian dengan menghubungi beberapa tim untuk ikut serta dalam pencarian. Di antara proses yang dilakukan, Rizky bertemu dengan paranormal yang anehnya bukan orang Bondowoso. Paranormal, "Duduk, fokus ya nak." Rizky saat itu malah tidak fokus sehingga hasilnya nihil. Mungkin niatnya Rizky ingin dijadikan meditor, namun karena tidak fokus akhirnya hal itu tidak berhasil. Rizky juga selalu ikut pencarian hampir setiap hari. Namun kebanyakan Rizky tidak diperbolehkan untuk melakukan pencarian. Perasaan Rizky tentu saja khawatir dan panik bercampur jadi satu. Takut dan was-was tidak tahu harus apa. Isunya, Torik dimakan harimau, tentu menambah rasa panik Rizky. Memasuki pencarian hari ke-12, mereka mendapati informasi saat itu setelah Jumatan, Rizky dan Syafril menuju pos 1. Mereka berdua bercerita-cerita dengan polisi yang ada di sana. Dan tiba-tiba ada HT berbunyi, "Torik sudah diketemukan, ganti." Mendengar itu, perasaan mereka berdua sangat senang. Alhamdulillah. Perasaan rindu mereka pada Torik sangat besar. Saat itu HT milik mereka berdua tiba-tiba disita, entah untuk keperluan apa. Dan polisi ini pun mengatakan, "Kalian berdua pulang dulu aja ya." Dan Syafril pun menyaut, "Lah, kok gitu Pak? Kita mau ketemu sama teman kita dulu." Polisi ini itu pun menyaut lagi, "Kalian bisa menemuinya besok."
dan Rizky pun menyaut, "Udah, nurut aja." Akhirnya mereka pun berdua pulang dengan raut wajah kecewanya. Mereka tidak sabar untuk menunggu esok hari. Perasaan keduanya sedikit lega dan Syafril langsung memberi kabar Pungki. Dan Syafril pun mengatakan, "Oi, Thorik sudah diketemukan." Pungki pun menyaut, "Serius lu?" Syafril menjawab lagi, "Iya, tapi boleh menemuinya besok." Keesokan harinya, di hari Sabtu, mereka bertiga bergegas ke Gunung Piramid. Dan Rizky pun mengatakan, "Pak, Thorik di mana?" Dan tim SAR pun menjawab, "Ikhlas ya nak." Rizky menjawab lagi, "Maksud bapak?" Tim SAR ini lagi-lagi menjawab, "Thorik memang sudah ditemukan, tapi dia sudah meninggal." Pungki pun menyaut, "Bapak bohong kan? Teman kami pasti masih hidup." Mereka bertiga tak kuasa membendung air matanya. Itu nggak mungkin, mereka pasti salah dengar. Thorik memang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal, terjepit di antara salah satu pohon yang ada di jurang. Banyak relawan yang membantu proses otopsi Thorik. Sementara Rizky, Syafril, dan Pungki menunggu di pos 1. Rizky sungguh tidak menyangka dia kehilangan sahabatnya. Dia melihat jenazah Thorik dimasukkan ke dalam ambulan. Rizky, Syafril, dan Pungki langsung ikut masuk ke dalam ambulan. Air mata mereka tak terbendung lagi. Mereka tidak kuat harus melihat keadaan Thorik yang seperti itu. Rizky pun mengatakan, "Rik, maafin kita." Syafril pun juga ikut mengatakan, "Thorik, bangun." Semenjak kejadian itu, Rizky sempat dimimpikan oleh almarhum Thorik. Dia yang kelihatan ceria tanpa beban sama sekali. Rizky hanya bisa mendoakan semoga Thorik bahagia di sana. Oh iya, kalian ingat Syafril yang saat itu tiba-tiba istighfar di jalur turun di pos 1. Saat itu Syafril melihat ada tengkorak di tengah hutan. Sebenarnya Syafril sangat terkejut, tapi dia menahan keterkejutannya karena tidak mau menambah beban pikiran kedua temannya. Cerita pun selesai. Dan itulah cerita pendakian gunung yang dialami oleh 4 sahabat yang harus kehilangan salah satu sahabatnya. Dan semoga kita doakan saja almarhum Thorik ini bisa masuk di surganya Allah dan ditempatkan di sisi yang terbaik. Saya Diki Andrian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.